warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Gunawan. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan efek anestesi terhadap indera pengecap yang beranggotakan Ayunita Ryu, Sakila Afifa Asma, Reza Rizky Dewandana, Anatur Hasan, Rudi Gunawan, Cinta Desianti, Rizky Adi Saputro, Billy Rehandi, Tulisiani. Indera pengecap lidah yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa, seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Fungsi indera pengecap. Beberapa fungsi dari indera pengecap diantaranya adalah yang pertama, sebagai alat pengecap. Yang kedua, untuk membantu mengaduk makanan yang ada di dalam rongga mulut. Yang ketiga, untuk membantu membersihkan area mulut. Yang keempat, untuk membantu berbicara atau mengeluarkan suara. Yang kelima, untuk membantu mendorong makanan ketika sedang menelan. Yang keenam, mencampur ludah dan makanan sehingga lebih lunak dan setengah cair serta mudah ditelan. Papila dibedakan menjadi 3 macam, yakni papila filiformis atau papila benang yang menyebar di semua permukaan lidah dan menjadi papila peraba. Papila fungiformis atau papila jamur yang ada di bagian tepi lidah yang menjadi papila pengecap. Papila circumvallata atau papila melingkar yang ada di pangkal lidah dan menjadi papila pengecap. Pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Radix lingua yakni pangkal lidah, dorsum linua yakni punggung lidah, apex lingua yakni ujung lidah. Selanjutnya, otot lidah. Otot lidah termasuk pada otot yang paling kuat di tubuh manusia. Indera pengecap sebagian besar terdiri dari 2 kelompok otot, yakni yang pertama otot intrinsik lidah yang akan melakukan seluruh gerakan halus, sedangkan otot ekstrinsik akan mengaitkan lidah pada beberapa bagian sekitar dan juga melakukan gerakan kasar yang penting dalam proses mengunyah dan menelan. Otot intrinsik juga membuat manusia bisa mengubah-ubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Yang kedua, otot ekstrinsik lidah akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut serta faring. Lidah nantinya akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit, serta gigi lalu mendorongnya ke faring. Mekanisme kerja lidah. Pertama, benda atau makanan yang memiliki rasa masuk ke dalam mulut menuju papila dan diteruskan menuju saraf gustatori, lalu menuju medula oblongata. Selanjutnya diteruskan kembali menuju talamus. Dan terakhir diteruskan menuju otak pusat, yaitu pusat rasa pada korteks cerebellum. Anestesi. Anestesi secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Bagaimana cara kerja anestesi? Cara kerja anestesi adalah dengan menghentikan atau memblokir sinyal syaraf dari pusat rasa sakit yang akan dirasakan pasien selama operasi atau ketika menjalani prosedur medis tertentu. Efek anestesi pada indera pengecap, parestesia akibat trauma saraf pada anestesi lokal mengakibatkan self-inflicted injury pada jaringan lunak mulut. Penyebab parestesia dibagi menjadi 3, yaitu trauma langsung akibat injeksi jarum, pembentukan hematoma, dan efek zat anestetikum. Efek anestesi pada indera pengecap. Yang pertama, dysgeusia, hilangnya kemampuan pengecapan. Yang kedua, serostomia, adalah kondisi mulut kering yang kronis. Kondisi ini terjadi karena saat tindakan operasi, mulut tidak sepenuhnya menutup karena ada selang napas yang terpasang, sehingga mulut dapat terasa kering saat pasien bangun. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.